Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifah Lininu, kelas C dari Pendidikan Ekonomi. Ingin menjelaskan tentang pengertian manajemen. Pengertian manajemen menurut Mary Parker Follett yaitu manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Kedua, menurut Lucky Gulick, manajemen adalah bidang yang berusaha memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Yang terakhir, menurut James Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan kegiatan anggota serta tujuan penggunaan organisasi yang sudah ditentukan. Secara istilah, manajemen adalah proses atau perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian kegiatan anggota organisasi dan proses penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Berikut jenjang-jenjang manajemen. Yang pertama, manajemen puncak adalah jenjang manajemen tertinggi, terdiri atas dewan direksi dan direktur utama, bertugas menetapkan kebijakan operasional dan membimbing interaksi organisasi dengan lingkungan. Yang kedua, manajemen menengah, memimpin suatu divisi atau departemen, bertugas mengembangkan perencanaan operasi dan menjalankan tugas-tugas yang ditetapkan manajemen puncak. Terakhir, manajemen pelaksana, bertugas menjalankan rencana yang dibuat. Manajemen menengah serta mengawasi para pekerja dan bertanggung jawab kepada manajemen tengah. Prinsip-prinsipnya yaitu pembagian kerja, otoritas atau wewenang, disiplin, kesatuan perintah, kesatuan arah, pemberian upah, jenjang jabatan, sentralisasi, tata tertib, keadilan dan kejujuran, kestabilan staf, inisiatif, semangat, mengutamakan kepentingan bersama. Unsur-unsurnya yaitu ada 5. Yang pertama adalah metode, yang kedua manusia, yang ketiga uang, yang keempat mesin, yang terakhir yaitu bahan. Fungsi perencanaan. Perencanaan adalah proses dasar manajemen untuk menentukan tujuan dan langkah-langkah yang harus dilakukan agar tujuan dapat tercapai. Fungsi perencanaan atau perencanaan jenjang atas: memberikan petunjuk umum, merumuskan tujuan, mengambil keputusan, dan memberi petunjuk pola penyelesaian dan bersifat menyeluruh. Perencanaan jenjang menengah menyangkut cara-cara menempuh dan bagaimana tujuan dari perencanaan itu dapat dilaksanakan. Perencanaan jenjang bawah memfokuskan untuk menghasilkan sehingga perencanaan lebih mengarah pada pelaksanaan atau operasional. Fungsi pengorganisasian. Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sehingga tercipta suatu kesatuan yang dapat digerakkan dalam rangka mencapai tujuan. Dan pembagian tugas sesuai dengan keadaan perusahaan, mencapai spesialisasi dan melaksanakan tugas. Anggota organisasi mengetahui tugas-tugas yang akan dikerjakan dalam rangka mencapai tujuan. Fungsi perorganisasian. Organisasi garis adalah organisasi di mana wewenang pemimpin langsung ditunjuk pada bawahan, cocok diterapkan pada organisasi yang sederhana dan memiliki ciri-ciri karyawan berjumlah sedikit dan belum ada spesialisasi. Yang selanjutnya adalah fungsi pelaksanaan. Pelaksanaan adalah suatu fungsi manajemen untuk menggerakkan orang-orang agar bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi ini berhubungan dengan SDM. Fungsi pelaksanaan manusia dapat digerakkan jika kebutuhan berikut dipenuhi. Yang pertama, kebutuhan psikologis,
Yang kedua, kebutuhan keamanan dan keselamatan. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Yang terakhir adalah kebutuhan harga diri yang timbul akibat prestasi. Gaya kepemimpinan otoriter, demokratis. Yang terakhir, bebas. Yang terakhir adalah fungsi pengawasan. Pengawasan adalah tindakan meneliti apakah segala sesuatunya telah mencapai atau berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Fungsi-fungsi pengawasan. Tujuan pengawasan yang pertama adalah memastikan pekerja sesuai dengan rencana. Yang kedua, mengoreksi kesalahan dan mencegahnya agar tujuan organisasi tercapai. Yang terakhir adalah memberi jalan keluar atas suatu pelaksanaan. Hal yang perlu diperhatikan yaitu jalur urut-urutan. Yang kedua, penerapan waktu. Yang ketiga, perintah pelaksanaan. Yang terakhir, tindak lanjut. Bidang-bidangnya yaitu manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen personalia. Yang pertama, manajemen produksi berperan mengordinasikan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan, menyangkut pengambilan keputusan yang berhubungan dengan proses produksi untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Yang kedua, manajemen pemasaran adalah penganalisisan, perencanaan, pelaksanaan atau program-program yang bertujuan menimbulkan pertukaran dengan pasar yang dituju dengan bermaksud untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, manajemen keuangan adalah manajemen yang berhubungan dengan langkah untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan dan bagaimana penggunaannya dalam rangka mencapai tujuan. Manajemen personalia adalah perencanaan, pengembangan kompetensi, pengabdian dan pemeliharaan tenaga kerja untuk membantu mencapai tujuan perusahaan, individu, dan masyarakat. Dan manajemen administrasi memberi perhatian pada penilaian di bidang administrasi, penggunaan alat yang efektif dan kemudahan pada bidang lain. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.